saja. Jadi pada malam hari ini kita akan membahas mengenai kajian pendekatan normatif terhadap UU DS tahun 1950. Yang pertama kita akan membahas mengenai deskripsi UU DS 1950. Dan untuk yang pertama ini akan dibahas oleh Ageng. Kepada Ageng, kami persilahkan. Oke, baiklah. Selamat malam teman-teman. Semoga kabar baik selalu menyertai kita semua. Baik, untuk yang pertama adalah perihal dari deskripsi daripada UUDS 1950 itu sendiri. Basisnya di sini yang perlu kita ketahui adalah Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia atau yang dikenal dengan UUDS 1950 adalah konstitusi yang berlaku di negara Republik Indonesia sejak 17 Agustus 1950 hingga dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dekret Presiden ini menjadi konstitusi di Indonesia setelah adanya atau setelah dicabutnya Konstitusi Republik Indonesia Serikat yang hanya bertahan selama tidak lebih dari 1 tahun. Untuk selanjutnya Undang-Undang Dasar Sementara 1950 ini ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia dalam sidang pertama babak ketiga rapat ke-71 DPR RIS tanggal 14 Agustus 1950 di Jakarta. Oke, jadi agar kita lebih mengetahui tentang deskripsi daripada Undang-Undang Dasar Sementara ini, yang basis yang perlu kita ketahui adalah asal mula daripada Undang-Undang Dasar 1950 ini. Kenapa dia dinamakan sementara? Karena hanya bersifat sementara. Karena menunggu terpilihnya konstituante hasil pemilihan umum yang akan menyusun konstitusi baru. Pemilihan umum 1955 berhasil memilih konstituante secara demokratis, tetapi konstituante gagal membentuk konstitusi baru hingga berlarut. Akhirnya pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang kemudian nanti bisa teman-teman akses ke beberapa sumber terpercaya untuk bisa mengetahui isi daripada Dekret Presiden itu sendiri. Dari beberapa sumber yang telah saya kumpulkan, bahwasanya Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS 1950 terdiri dari yang pertama adalah Mukadimah. Terus ada 6 bab dan 146 pasal, yang mana 6 bab diantaranya adalah bab pertama mengatur mengenai negara Republik Indonesia. Bab kedua, alat-alat perlengkapan negara. Bab ketiga, mengatur mengenai tugas alat-alat perlengkapan negara. Bab keempat, mengenai pemerintah daerah dan daerah-daerah swapraja. Bab kelima, mengatur tentang konstituante. Bab keenam, perubahan, ketentuan-ketentuan peralihan, dan juga ketentuan penutup. Terus ada juga nanti di bagian terakhir ada yang penjelasan. Nanti ada juga bagian dari penjelasan teman-teman mengenai bagian per bab, mengenai bentuk negara kesatu, bentuk negara dan juga sistem pemerintahan yang diberlakukan pada saat Konstitusi UUDS 1950 ini sendiri. Bahwa selanjutnya dari beberapa sumber yang telah saya dapatkan, di bab 1 mengenai negara Republik Indonesia ini ada beberapa bagian. Bagian pertama adalah tentang bentuk negara dan kedaulatan. Bagian kedua tentang daerah negara. Bagian ketiga tentang lambang dan bahasa negara. Bagian keempat kewarganegaraan dan penduduk negara. Ini sangat banyak diatur di dalam
Undang-Undang Dasar sementara sendiri. Dan juga bagian kelima mengatur mengenai hak-hak dan kebebasan-kebebasan dasar dari manusia. Terus kalau kita melihat di bab kedua mengenai alat-alat perlengkapan negara, selanjutnya juga terdiri dari beberapa bagian. Tepatnya di bagian pertama tentang pemerintah, bisa teman-teman baca nanti di pasal 45, di mana presiden yang pasal 45 ayat 1-nya, di mana presiden ialah kepala negara. Terus ada juga di bagian kedua mengenai Dewan Perwakilan Rakyat. Terus yang bagian ketiga mengenai Mahkamah Agung, bagian keempat mengenai Dewan Pengawas Keuangan. Itulah bagian-bagian yang ada di bab kedua. Terus selanjutnya di bab ketiga juga tentang tugas dari alat-alat perlengkapan negara. Kalau kita merujuk dari bagian bab kedua, alat-alat dari perlengkapan negara, itu ada pemerintah, yang dalam hal ini adalah presiden, ada Mahkamah Agung, dan juga ada Dewan Perwakilan Rakyat. Maka di bab ketiga ini adalah lebih spesifik atau lebih detail kepada tugas dari alat-alat perlengkapan negara itu sendiri. Terus yang bab 5 mengenai konstituante juga ada beberapa bagian, dan bab ke-6 fokus utamanya, kalau dari sumber yang telah saya baca dan saya cari, adalah berkaitan dengan 3 hal. Ada perubahan, terus ada ketentuan-ketentuan peralihan, dan ketiganya adalah ketentuan penutup yang mana menjadi bagian akhir dari Konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Serta yang bagian terakhir yang dari awal sudah saya sebutkan adalah ada bagian penjelasan, yang mana juga menjelaskan dan juga mengkerucut tentang ketentuan-ketentuan atau substansi daripada Undang-Undang Dasar Sementara 1950 ini sendiri. Mungkin dari saya sekian mengenai deskripsi. Untuk yang lebih jelas dan lebih detailnya, teman-teman bisa sampaikan kepada yang lainnya. Mungkin dari saya sekian, dan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Ageng atas penjelasannya. Selanjutnya kita akan membahas ke topik yang kedua, yaitu mengenai dasar keberlakuan UU DS 1950 yang akan dibahas oleh Ira. Kepada Ira, kami persilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya ingin melanjutkan penjelasan dari teman saya Ageng. Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Federal Nomor 7 Tahun 1950 telah mengubah bentuk susunan negara serikat menjadi bentuk negara kesatuan yang disahkan dan diumumkan di Jakarta pada 15 Agustus 1950. Pasal 1 menentukan tentang diubahnya Konstitusi Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara, dan setelah itu dimuatkan naskah Undang-Undang Dasar Sementara, yaitu mukadimahnya beserta dengan 146 pasal-pasalnya. Sedangkan pasal 2-nya menentukan tentang mulai berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ira atas penjelasannya. Kita akan lanjut ke topik yang ketiga, yaitu mengenai status konstitusi UU DS 1950 yang akan dibahas oleh Aldo. Pada Aldo, kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya di sini saya akan membahas status konstitusi. Jadi dengan melakukan pendekatan normatif terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Serikat Nomor 7 Tahun 1950 tentang perubahan konstitusi sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Jadi berdasarkan bab 5 pada pasal 134 yang berbunyi Konstituante bersama pemerintah menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang akan menggantikan Undang-Undang Dasar sementara ini. Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950, termaktub dalam bagian ketiga
ketentuan penutup pasal 2 ayat 1. Jadi, status konstitusi UUDS ini dapat ditarik kesimpulan bahwa bersifat sementara. Selanjutnya, kita akan membahas paham kedaulatan. Jadi dengan melakukan pendekatan normatif kepada Undang-Undang Republik Indonesia Serikat Nomor 7 Tahun 1950, paham kedaulatan yang dianut yaitu yang pertama, kedaulatan hukum. Termaktub dalam bab 1 pada bagian 1 pasal 1, yaitu Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum. Pasal 32, setiap orang yang ada di daerah negara harus patuh kepada undang-undang, termasuk aturan-aturan hukum yang tak tertulis dan kepada penguasa-penguasa. Jadi, yang pertama itu kedaulatan hukum. Yang kedua, kedaulatan rakyat. Termaktub dalam bab 1 pada bagian 1 pasal 2, yaitu kedaulatan Republik Indonesia adalah di tangan rakyat. Bagian ke-6 pada pasal 35, kemauan rakyat adalah dasar kekuasaan penguasa. Selanjutnya akan ada penjelasan tambahan yang mana hal ini tidak dijelaskan di UUDS atau Undang-Undang Republik Indonesia Serikat Nomor 7 Tahun 1950. Jadi penjelasan ini hanya untuk mengingatkan teman-teman tentang kedaulatan itu sendiri. Jadi kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam negara. Berasal dari bahasa Latin superanus yang artinya tertinggi atau supreme. Secara etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu daulah yang artinya kekuasaan. Cukup sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Aldo atas penjelasannya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai topik yang keempat, yaitu mengenai tujuan negara yang termuat dalam UUDS 1950 yang akan dijelaskan oleh saudara Aji. Sudah siap, Aji? Cek. Oke. Suara saya. Baik, Masuk. Kepada Aji kami persilakan. Oke, baiklah. Saya akan menyampaikan mengenai tujuan negara yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1950. Jadi sebelum masuk materi mengenai tujuan, saya akan menyampaikan dari latar belakangnya dulu ya. Jadi yang dimaksud latar belakang di sini mengenai Undang-Undang Dasar 1950, yang mana Undang-Undang Dasar 1950 ini atau juga disebut konstitusi yang berlaku di negara Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950 hingga dikeluarkannya dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Dengan ini, pemberlakuan Undang-Undang Dasar sementara 1950 tersebut yang disebabkan terbentuknya Konstitusi UUD 1950 karena adanya demo besar-besaran dari rakyat yang menuntut kembali Indonesia menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Yang pada akhirnya konstitusi tersebut kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia dengan adanya dorongan dari rasa kesatuan dan persatuan rakyat Indonesia untuk menghendaki negara kesatuan Republik. Dan dari adanya dorongan rasa persatuan tersebut, Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar sementara yang telah diberlakukan sejak tanggal 17 Agustus 1950 dan menganut sistem kabinet parlementer. Yang mana seperti kita ketahui, sistem kabinet parlementer ini yang sistem pemerintahannya dipimpin oleh Perdana Menteri. Sedangkan Presiden hanya sebagai simbol negara saja, tanpa ikut campur ke dalam urusan pemerintahan. Dan pada tahun 1950 itu juga dibentuk sebuah badan konstituante yang bertugas untuk membuat dan menyusun undang-undang dasar baru. Nah, jadi seperti yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1950, tetapi pada akhirnya badan konstituante itu tersebut belum merumuskan Undang-Undang Dasar yang baru. Dan pada akhirnya Presiden Indonesia yang dipimpin oleh pada masa itu masih
Insinyur Soekarno mengeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang berisi mengenai pembubaran Badan Konstitusi tersebut, sekaligus untuk mempertegaskan bahwa pada tahun 1959 tersebut negara Indonesia kembali menganut ke Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Jadi seperti yang telah saya sampaikan tadi, terdapat makna yang telah saya simpulkan. Ada dua tujuan negara Indonesia yang termuat di dalam Undang-Undang Dasar 1950 itu. Yang pertama, seperti yang terdapat di dalam mukadimah pada bagian alinea keempat yang menyatakan bahwa maka demi ini kami menyusun kemerdekaan kami itu dalam suatu piagam negara yang berbentuk Republik Kesatuan, berdasarkan pengakuan ketuhanan yang Maha Esa, peri kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Jadi tujuan negara tersebut untuk mewujudkan kebahagiaan, kesejahteraan, perdamaian, dan kemerdekaan dalam masyarakat, dan negara hukum Indonesia merdeka yang berdaulat sempurna. Dan yang kedua, tujuan negara yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1950 itu, seperti yang telah saya sampaikan tadi, dan masih terkait dengan yang pertama telah saya sampaikan tersebut, tujuan negaranya yaitu untuk mewujudkan keinginan rakyat Indonesia yang menghendaki bentuk susunan negara Indonesia menjadi negara kesatuan republik. Dengan ini, negara Indonesia telah terbentuk oleh adanya rasa rakyat yang memperkuat dari rasa kesatuan dan persatuan. Sehingga dari rasa persatuan dan kesatuan rakyat inilah yang mendorong untuk adanya perubahan konstitusi pada tahun 1950 hingga 1959. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mungkin ada yang teman-teman ingin menambahkan atau ada yang ingin menanggapi. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Aji atas penjelasannya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bentuk negara dari UUD 1950 yang akan dibahas oleh saya sendiri selaku moderator. Baik, untuk yang selanjutnya itu mengenai bentuk negara yang termuat dalam UUD 1950 yang akan dibahas oleh saya sendiri. Langsung saja. Mengenai bentuk negara pada UUD 1950 itu ialah negara kesatuan. Sebagaimana dijelaskan pada UUD pasal 1 ayat 1 yang berbunyi Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan. Jadi bentuk negara pada era UUDS ini adalah negara kesatuan. Adapun mengenai negara kesatuan itu ialah negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang tunggal, di mana pemerintahan pusat itu adalah pemerintahan yang tertinggi, dan satuan-satuan subnasionalnya hanya menjalankan kekuasaan yang dipilih oleh pemerintahan pusat untuk didelegasikan. Di negara kesatuan itu, satuan subnasionalnya diciptakan dan dihapus oleh pemerintahan pusat, jadi hanya pemerintahan pusat itu yang paling berwenang di dalam negara itu. Terus, dan kekuasaan subnasional itu dapat diperluas ataupun dipersempit oleh pemerintahan pusat itu sendiri. Meskipun kekuasaan politik di negara kesatuan dapat didelegasikan melalui pusat devolusi kepada pemerintahan daerah berdasarkan perundang-undangan yang dibuat parlemen, namun pemerintahan pusat tetaplah yang paling berkuasa. Pemerintahan pusat dapat membatalkan peraturan-peraturan daerah atau membatasi kekuasaan mereka. Baik, itu saja dari saya mengenai bentuk negara pada UUD 1950. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai susunan negara yang termuat dalam UUD 1950 yang akan dikaji oleh Saudara Hafi. Apakah sudah siap, Hafi? Oke, siap. Apakah mendengar suara saya? Siap mendengar. Silakan, Hafi. Oke, terima kasih kepada moderator. Nantinya saya akan menjelaskan susunan negara pada saat
UUDS 1950. Bahkan UUDS 1950 sebenarnya negara adalah republik. Kita bisa melihat ketentuannya pada pasal 1 ayat 1. Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan. Artinya itu jangan republik. Kemudian suatu negara itu kita bisa lihat di Muqaddimah UUD 1950 pada alinea keempat. Maka dengan ini kami menyusun kemerdekaan itu kami suatu piagam negara yang berbentuk Republik Kesatuan. Nah, dengan ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa susunan negara pada UUDS 1950 dengan melihat pada alinea keempat Muqaddimah UUDS dan pasal 1 ayat 1, maka susunan negara adalah republik. Terima kasih, dan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Hafi atas penyampaiannya. Oke, lanjut kita akan membahas mengenai topik berikutnya, yaitu tentang alat-alat pelengkap negara yang termuat dalam UUDS 1950. Yang akan dikaji oleh Saudara Reza. Apakah mendengar suara saya? Baik, terima kasih moderator. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai alat-alat perlengkapan negara menurut Undang-Undang Sementara tahun 1950 yang telah terdapat pada bab 2 mengenai alat-alat perlengkapan negara. Ketentuan umum pasal 44. Alat-alat perlengkapan negara ialah A. Presiden dan Wakil Presiden, B. Menteri-Menteri, C. Dewan Perwakilan Rakyat, D. Mahkamah Agung, E. Dewan Pengawas Keuangan. Selanjutnya itu keterangan mengenai alat perlengkapan negara tersebut. Yang pertama, Presiden dan Wakil Presiden. Pada pasal 45 ayat 1, Presiden ialah kepala negara. Ayat kedua, dalam melakukan kewajibannya, Presiden dibantu oleh seorang Wakil Presiden. Ayat ketiga, Presiden dan Wakil Presiden dipilih menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pada pasal 46 ayat 1, Presiden dan Wakil Presiden berkedudukan di tempat kedudukan pemerintah. Selanjutnya pada pasal 48, jika Presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya. Pada pasal 83 ayat 1, Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diganggu-gugat. Pasal 123, Presiden mengangkat wakil-wakil Republik Indonesia pada negara-negara lain dan menerima wakil negara-negara lain pada Republik Indonesia. Dan yang terakhir pada pasal 127 ayat 1, Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Perang Republik Indonesia. Selanjutnya itu yang kedua mengenai menteri-menteri. Pada pasal 49, yang dapat diangkat menjadi menteri ialah warga negara Indonesia yang telah berusia 25 tahun dan yang bukan orang yang tidak diperkenankan serta dalam atau menjalankan hak pilih ataupun orang yang telah dicabut haknya untuk dipilih. Pada pasal 50, pada pasal 51 ayat 5, pengangkatan atau penghentian antara waktu menteri-menteri, begitu pula penghentian kabinet dilakukan dengan keputusan Presiden. Pada pasal 83 ayat kedua, menteri-menteri bertanggung jawab atas keseluruhan kebijaksanaan pemerintah, baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri. Selanjutnya yang ketiga mengenai Dewan Perwakilan Rakyat. Pada pasal 56, Dewan Perwakilan Rakyat mewakili seluruh rakyat Indonesia dan terdiri sejumlah anggota yang besarnya ditetapkan berdasar atas perhitungan setiap 300 jiwa penduduk warga negara Indonesia mempunyai seorang wakil. Ketentuan ini tidak mengurangi yang diterapkan dalam ayat kedua pasal 58. Selanjutnya pasal 57. Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih dalam suatu pemilihan umum oleh warga negara Indonesia yang memenuhi syarat-syarat dan menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.
Pasal 59, anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih untuk masa 4 tahun, mereka meletakkan jabatannya bersama-sama dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Pasal 60, yang boleh menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat ialah warga negara yang telah berusia 25 tahun dan bukan orang yang tidak diperkenankan serta di dalam atau menjalankan hak pilih ataupun orang yang haknya untuk dipilih telah dicabut. Pasal 62 ayat ke-1, Dewan Perwakilan Rakyat memilih di antaranya seorang ketua dan seorang atau beberapa orang wakil ketua. Pemilihan-pemilihan ini membutuhkan pengesahan presiden. Pasal 65 ayat ke-1, Dewan Perwakilan Rakyat bersidang apabila pemerintah menyatakan kehendaknya tentang itu atau apabila ketua atau sekurang-kurangnya 1/10 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat menganggap hal itu perlu. Pasal 66 ayat 1, rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat terbuka untuk umum, kecuali jika ketua menimbang perlu pintu ditutup ataupun sekurang-kurangnya 10 anggota menuntut hal itu. Pasal 69 ayat 1, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi dan hak menanya. Anggota-anggotanya mempunyai hak menanya. Pasal 70, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak menyelidiki menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Selanjutnya yang keempat, Mahkamah Agung. Pasal 78, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung diatur dengan undang-undang. Pasal 79 ayat 1, ketua, wakil ketua, dan anggota-anggota Mahkamah Agung diangkat menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Ayat kedua, undang-undang dapat menetapkan bahwa ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Agung diberhentikan apabila mencapai usia tertentu. Ayat ketiga, mereka dapat dipecat atau diberhentikan menurut cara dan dalam hal yang ditentukan oleh undang-undang. Ayat keempat, mereka dapat diberhentikan oleh presiden atas permintaan sendiri. Pada pasal 105 ayat 1, Mahkamah Agung ialah pengadilan negara tertinggi. Ayat kedua, Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan-pengadilan yang lain menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Selanjutnya yang kelima, Dewan Pengawas Keuangan. Pasal 80, susunan dan kekuasaan Dewan Pengawas Keuangan diatur dengan undang-undang. Pada pasal 81 ayat ke-1, ketua, wakil ketua, dan anggota-anggota Dewan Pengawas Keuangan diangkat menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pada pasal 112 ayat 1, pengawas atas dan pemeriksaan tanggung jawab tentang keuangan negara dilakukan oleh Dewan Pengawas Keuangan. Mungkin itu saja. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih Reza atas penyampaiannya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai topik selanjutnya, yaitu mengenai sistem pemerintahan dalam UUDS 1950 yang akan disampaikan oleh Ewi. Kepada Ewi, kami persilahkan. Sistem pemerintahan pada masa konstitusi Undang-Undang Dasar sementara 1950 ialah sistem pemerintahan parlementer, dengan ciri-ciri diantaranya yang pertama, tugas-tugas eksekutif dipertanggungjawabkan oleh menteri-menteri baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri kepada Dewan Perwakilan Rakyat sesuai pasal 83 ayat 2 Undang-Undang Dasar sementara 1950. Kedua, Kepala negara sebagai pucuk pimpinan pemerintahan tidak dapat diganggu-gugat karena kepala negara dianggap tidak pernah melakukan kesalahan. Kemudian apabila DPR dianggap tidak representatif, maka Presiden berhak membubarkan DPR sesuai dengan pasal 84 Undang-Undang Dasar 1950, yang mana berbunyi Presiden berhak membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Keputusan Presiden yang menyatakan pembubaran itu memerintahkan pula untuk mengadakan pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat baru di dalam 30 hari. Sedangkan pasal 83 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1950 yang ciri-ciri yang pertama tadi berbunyi, Menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah, baik bersama-sama untuk seluruhnya
maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri. Terima kasih. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih Ewi atas penyampaiannya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai topik mengenai sistem pemerintahan daerah dalam UUD 1950, juga mengenai ketentuan lain dalam UUD 1950 yang akan disampaikan oleh Martinus. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai dua pembagian materi. Yang pertama, sistem pemerintahan daerah dalam Undang-Undang Dasar sementara 1950 dan juga mengenai hal-hal lain apa saja yang diatur dalam Undang-Undang Dasar sementara tersebut. Baiklah, untuk ke dalam materi pertama mengenai sistem pemerintahan daerah dalam Undang-Undang Dasar sementara 1950. Mengenai pemerintah daerah itu diatur pada bab 3 bagian keempat, yakni pada pasal 131 dan pasal 132, di mana pada pasal 131 ayat 1 dijelaskan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri otonom, yakni dalam ayat 1 ini dijelaskan bahwa daerah-daerah di Indonesia yang dibagi, baik itu daerah besar maupun daerah kecil, itu sudah diberikan seperti hak otonom sendirinya, agar masing-masing pemerintahan daerah tersebut dapat menjalankan pemerintahan di daerahnya masing-masing, yakni dengan tujuan untuk membantu pemerintahan pusat. Hal itu juga ditegaskan dalam pasal 131 ayat 2 yang berisi kepada daerah-daerah diberikan otonomi seluas-luasnya untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Di mana yang dimaksud dengan rumah tangganya sendiri ini ialah pemerintahan daerah ataupun pemerintahan di bagian daerahnya masing-masing yang diberikan otonomi oleh pemerintah pusat. Selanjutnya itu pada pasal 132 ayat 2 mengenai daerah-daerah swapraja, di mana menyebutkan bahwa daerah-daerah swapraja yang ada tidak dapat dihapuskan atau diperkecil bertentangan dengan kehendaknya, kecuali untuk kepentingan umum. Dan sesudah undang-undang yang menyatakan bahwa kepentingan umum menuntut penghapusan atau pengecilan itu harus diberi kuasa untuk kepada pemerintah. Baiklah, selanjutnya saya akan masuk ke bagian kedua, mengenai hal-hal lain yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Saya bagi ke dalam beberapa aspek. Yang pertama itu mengenai kewarganegaraan. Untuk kewarganegaraan sendiri itu terletak terletak pada Undang-Undang Dasar Sementara 1950 pada bab 1 bagian keempat dan bagian kelima, di mana bagian keempat berisi mengenai kewarganegaraan dan penduduk negara, bagian kelima mengenai hak-hak dan kebebasan-kebebasan dasar manusia. Mari kita membahas bagian keempat, yakni pada pasal 5 ayat 1 dan ayat 2, di mana pasal 5 ayat 1 menerangkan bahwa kewarganegaraan Republik Indonesia itu diatur oleh undang-undang, dan ayat kedua memperjelas mengenai proses naturalisasi atau pewarganegaraan, di mana proses pewarganegaraan ini dilakukan oleh atau dengan kuasa undang-undang yang berlaku. Dan juga undang-undang tersebut mengatur akibat-akibat kewarganegaraan terhadap warga negara yang dinaturalisasikan dalam bentuk hukum. Dan pasal 6 juga menerangkan mengenai apa itu penduduk negara dalam Undang-Undang Dasar 1950. Dalam pasal ini diterangkan bahwa penduduk negara ialah mereka yang diam di Indonesia menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Mari kita masuk ke mengenai hak dan kebebasan dasar manusia, yakni warga negara Indonesia sendiri. Pada pasal 7 ayat 1 sampai dengan 4, secara rangkumnya itu mengenai hubungan warga negara dengan undang-undang yang berlaku. Baik itu tentang menuntut perlakuan dan perlindungan yang ada pada ayat 2, baik itu menuntut perlindungan yang sama terhadap tiap-tiap pembelakangan pada ayat 3, dan juga mendapat bantuan hukum yang sesungguhnya dari hakim-hakim yang ditentukan untuk itu, yakni pada ayat 4. Lanjut pada pasal 8. Pasal 8 ini lebih berbicara kepada perlindungan diri dan juga harta benda. Pada pasal 10 lebih berbicara kepada bebas dari perbudakan, di mana pasal 10 tersebut berbunyi, tidak seorang pun boleh diperbudak, diperulur, atau diperhamba. Di perbudakan, perdagangan budak
dan perhambaan dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya itu sama dengan perbudakan itu dilarang. Masuk ke pasal 13. Pasal 13 ini lebih berbicara mengenai warga negara memiliki persamaan di mata hukum, yakni tidak ada perbedaan-perbedaan mengenai hukum. Lanjut ke pasal 18. Pasal 18 berbicara kepada kebebasan beragama. Pasal 19 berbicara kepada kebebasan berpendapat. Pasal 20 hampir sama dengan pasal 19, hanya saja pada pasal 20 ini lebih menekankan kepada adanya kegiatan berkumpul ataupun berapat. Dan walaupun adanya kebebasan ini, tetap diatur dengan undang-undang yang ada. Untuk pasal 23. Pasal 23 itu lebih mengatur kepada keikutsertaan warga negara dalam pemerintahan Indonesia pada saat Undang-Undang Dasar Sementara 1950, yakni diterangkan dengan ketentuan-ketentuan yang ada sesuai dengan aturan, seperti setiap warga negara dapat diangkat dalam tiap-tiap jabatan pemerintah, dan juga orang asing boleh diangkat dalam jabatan pemerintah menurut aturan-aturan yang ditetapkan oleh undang-undang. Lanjut ke pasal 24. Pasal 24 ini lebih kepada penuntutan kewajiban dan juga hak seorang warga negara untuk turut serta dan sungguh-sungguh dalam membantu pertahanan negara Indonesia. Ulangi, pasal 28 itu lebih kepada pekerjaan, di mana pada pasal 28 yang terdiri dari 4 ayat ini masing-masing menjelaskan mengenai pekerjaan, mulai dari kebebasan dalam memilih pekerjaan, dan juga kebebasan untuk melakukan pekerjaan. Dan terakhir itu pasal 30 mengenai pendidikan, di mana terdiri 3 ayat yang lebih mengatur kepada bahwa setiap warga negara itu berhak mendapatkan pengajaran dan juga berhak memilih pengajaran yang akan diikuti tanpa ada pemaksaan. Mungkin mengenai kewarganegaraan itu saja. Kita lanjut ke bagian agama. Untuk mengenai bagian agama, yang sudah saya jelaskan tadi, atau sudah saya singgung di bagian hak dasar manusia pada pasal 18, juga ditegaskan pada pasal 43, di mana pasal 43 tersebut merujuk kepada ayat 1, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dan ayat 3, penguasa memberi perlindungan yang sama kepada segala perkumpulan dan persekutuan agama yang diakui. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pertahanan negara. Pertahanan negara ini diatur pada pasal 125, di mana pada pasal 125 ayat 1 dan ayat 2 berbicara mengenai angkatan perang. Di mana pada pasal 125 ayat 1 mencantumkan bahwa tugas dari Angkatan Perang Republik Indonesia itu ialah melindungi kepentingan-kepentingan negara Republik Indonesia. Dan ayat 2-nya itu lebih berisi kepada anggota angkatan perang itu ialah mereka yang sukarela untuk masuk angkatan perang tersebut dan wajib untuk mengikuti kegiatan pertahanan negara. Selain dari anggota yang sukarela, ada juga mereka yang wajib masuk angkatan perang. Dengan masuknya mereka, segala pekerjaan mereka telah diatur oleh undang-undang. Tentang pertahanan negara juga ditekankan kembali pada pasal 126, di mana pada pasal 126 yang memegang urusan pertahanan itu ialah pemerintah, terdapat pada pasal 126 ayat 1. Dan pada pasal 127 ayat 1 diterangkan bahwa Angkatan Perang Republik Indonesia memiliki kekuasaan dan kekuasaan itu dipegang oleh Presiden. Artinya, segala tindak lanjut oleh Angkatan Perang Republik Indonesia harus memenuhi keputusan atau harus berdasarkan perintah Presiden pada saat Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Lanjut mengenai kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial ini diatur pada pasal 41, di mana pada pasal 41 ayat 1 itu lebih menekankan kepada penguasa wajib memajukan perkembangan rakyat, baik rohani maupun jasmani.
Dan balik kepada pasal 35. Pada pasal 35 dijelaskan bahwa kemauan rakyat adalah dasar kekuasaan penguasa. Dan diterangkan bahwa pada pasal 36 dijelaskan bahwa penguasa memajukan kepastian dan jaminan sosial, teristimewa pemastian dan perjanjian syarat-syarat perburuan dan keadaan-keadaan perburuan yang baik, pencegahan dan pemberantasan pengangguran, serta penyelenggaraan persediaan untuk kari tua dan pemeliharaan janda-janda dan anak yatim piatu. Selanjutnya kita merujuk kepada bagian keuangan. Bagian keuangan ini diatur dalam dua pasal besar, yaitu pasal 109 dan pasal 110. Jika kita melihat isinya, pasal 109 lebih mengenai hal uang, sedangkan pasal 110 mengenai bank sirkulasi. Terdapat beberapa poin penting pada pasal 109, yakni seperti pada ayat 1 yang berbunyi, di seluruh daerah Republik Indonesia hanya diakui sah alat-alat pembayar yang aturan-aturan pengeluarannya ditetapkan dengan undang-undang. Ayat 2, satuan hitung untuk menyatakan yang alat-alat pembayar sah itu ditetapkan dengan undang-undang. Dan ayat 4, pengeluaran alat-alat pembayar yang sah dilakukan oleh atau atas nama pemerintah Republik Indonesia, ataupun pada saat itu disebut dengan bank sirkulasi. Dalam pasal 110 menegaskan kembali pasal 109 ayat 4 mengenai bank sirkulasi, bahwa di Indonesia itu hanya ada satu bank sirkulasi, dan penunjukan bank sirkulasi itu berdasarkan undang-undang. Oke, selanjutnya mengenai perubahan, yakni mengenai perubahan undang-undang. Ini lebih jelaskan atau tercantum jelas pada bab 6 bagian pertama yang merujuk kepada perubahan, yakni pada pasal 140. Seperti yang kita ketahui atau yang kita dapat baca bersama pada naskah Undang-Undang Dasar Sementara 1950, pada ayat 1 dijelaskan bahwa segala usul untuk mengubah Undang-Undang Dasar ini menunjuk dengan tegas perubahan yang diusulkan. Dengan undang-undang dinyatakan bahwa untuk mengerjakan perubahan sebagaimana diusulkan itu ada dasarnya. Ayat kedua, usul perubahan Undang-Undang Dasar yang telah dinyatakan dengan undang-undang itu oleh pemerintah dengan amanat Presiden disampaikan kepada suatu badan bernama Majelis Perubahan Undang-Undang Dasar. Dapat disimpulkan dari ayat 2 ini bahwa pada saat Undang-Undang Dasar Sementara 1950 terdapat sebuah majelis khusus untuk menangani mengenai usulan-usulan perubahan Undang-Undang Dasar, yakni yang disebut dengan Majelis Perubahan Undang-Undang Dasar, di mana anggotanya itu terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Sementara dan anggota-anggota Komite Nasional Pusat yang tidak menjadi anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Sementara. Dan untuk ketua dan wakil ketua dari Dewan Perwakilan Rakyat Sementara diunjuk langsung menjadi ketua dan wakil ketua Majelis Perubahan Undang-Undang Dasar. Pada ayat ketiga dijelaskan, sesuai dengan yang ditetapkan dalam pasal 66, 72, 74, 75, 91, 92, dan 94, berlaku juga bagi Majelis Perubahan Undang-Undang Dasar. Artinya, segala hak dan wewenang dari Majelis Perubahan Undang-Undang Dasar ini sudah diatur pada pasal-pasal yang sudah saya sebutkan tadi. Lanjut kepada pasal 141, di mana ayat 1 berbunyi, dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan umum tentang membentuk dan mengundangkan undang-undang, maka perubahan dalam Undang-Undang Dasar diumumkan oleh pemerintah dengan keluhuran. Ayat kedua, naskah Undang-Undang Dasar yang diubah itu diumumkan sekali lagi oleh pemerintah. Dan ayat ketiga, alat-alat perlengkapan berkuasa yang sudah ada dan peraturan-peraturan serta keputusan-keputusan yang berlaku pada saat suatu perubahan dalam Undang-Undang Dasar itu dianggap berlaku, dilanjutkan sampai diganti dengan yang lain menurut Undang-Undang Dasar. Kecuali, di sini ada pengecualian, yakni jika melanjutkannya itu berlawanan dengan ketentuan-ketentuan baru dalam Undang-Undang Dasar yang tidak memerlukan peraturan undang-undang atau tindakan pelaksanaan yang lebih lanjut. Mungkin sekian mengenai perubahan undang-undang. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Martinus telah menyampaikan penjelasannya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai topik selanjutnya, yaitu... Baiklah teman-teman, di sini saya akan melanjutkan penyampaian dari pendekatan normatif terhadap undang-undang sementara, yaitu mengenai wilayah atau daerah yang termasuk dalam undang-undang sementara. Nah, mengenai wilayah negara Indonesia, pada saat undang-undang sementara pada tahun 1950,
tidak ada dalam pembagian secara jelas di dalam konstitusi tersebut. Akan tetapi, jika merujuk pada pasal 2, dapat dikatakan bahwa seluruh Indonesia pada saat itu merupakan bagian dari Republik Indonesia dan landasan filsafat atau wilayah daerah yang termasuk dalam undang-undang tersebut. Undang-undang sementara tersebut juga diatur dalam bagian 2 daerah negara pasal 2 yang berbunyi Republik Indonesia meliputi seluruh daerah Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai landasan falsafah dalam undang-undang sementara. Baiklah, di mana landasan falsafah masih bersumber dalam Pancasila, yang mana Pancasila juga termaktub dalam setiap nilai yang tercermin oleh alinea keempat dalam setiap mukadimah. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Kepada rekan-rekan sekalian, para audiens, kita sudah sampai di penghujung diskusi pada malam hari ini. Kepada audiens, kami meminta maaf jika pada akhir diskusi ini kami mengalami gangguan teknis yang dialami oleh salah satu rekan kami, Saudari Pera, sehingga kami hanya dapat menampilkan gambarnya saja dan juga menyampaikan berupa recording mengenai pendapat dan materi yang dibawakan oleh kerabat kami, Saudari Pera. Untuk selanjutnya, kami berharap para audiens untuk kembali mendengar di acara diskusi selanjutnya yang akan datang. Dan di akhir sesi ini, kami mengucapkan terima kasih kepada audiens dan juga mengharapkan sebuah kritik yang membangun yang bisa diisi melalui komentar di bawah ini. Sampai berjumpa lagi dengan kami untuk membahas diskusi mengenai ketatanegaraan Indonesia yang lainnya dengan kami kelompok podcast HTNI. Sekian dan terima kasih.